wabarakatuh. Pemirsa Oku TV, kita ketemu lagi di Bicara Sudut Pandang. Episode kali ini agak spesial lah ya dibandingkan dengan episode-episode sebelumnya. Kenapa? Karena hari ini kita kedatangan tamu spesial juga. Ini dari tim penasehat hukum pemerintah Kabupaten Oku Timur. Wah, agak takut nih saya. Kenapa tiba-tiba tim penasehat hukum pemerintah Kabupaten Oku Timur hadir di studio Oku TV? Nah, itu yang akan kita cari tahu. Iya, sudah hadir bersama kita ada Bapak Herwani RPASH selaku Ketua Tim Penasehat Hukum Pemerintah Kabupaten Oku Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin lebih akrab dipanggil Bang Herwan aja. Ya, panggil aja. Bung Herwani. Bung Herwani ya. Baik, Bung Herwani, selamat datang di studio Oku TV. Agak deg-degan saya. Kok deg-degan? Kita kalau ngomongin hukum tuh agak takut ya sih sebenarnya, tapi enggak lah ya. Jadi Bung Herwani ini adalah penasehat hukum pemerintah Kabupaten Oku Timur. Ya. Ini mulai kapan ya, Bu? Kalau di zamannya Pak Herman Deru dulu, ya di zaman Pak Herman Deru dari 2005. Dari tahun 2005 Ya, menjadi tim penasehat hukum ya, pemerintah Kabupaten Oku Timur sampai dengan hari ini. Ya, jadi bertahap juga di zaman Herman Deru dulu, Pak Herman Deru dulu sebagai Bupati Oku Timur. Di kita di 2 periode, jadi kan dari 2005 sampai 2010, terus 2010 sampai 2015. Nah, ketika Pak Herman Deru sudah habis masa jabatannya, terus Pak Holid dengan Ferry Antoni yang menjadi pemerintah menyamakan jabatan Bupati Oku Timur. Dan kebetulan juga kami tetap dipakai. Oke, dipercaya. Percaya. Nah, zamannya Pak Herman Deru dulu memang agak pasif karena kami tidak jemput bola. Oke. Karena masih belum istilahnya itu transportasi kita belum mulai sekarang. Iya, betul. Terus juga masih baru-baru menjadi sebuah kabupaten gitu. Jadi terus juga sulit menjangkau kan. Kami dulu zamannya Pak Herman Deru kampanye saja naik motor, sepeda motoran, bahkan kita saling bonceng dengan Pak Herman Deru, dengan Pak Holi. Jadi masih pengenalan wilayah lah ya. Jadi sangat merintis, teman itu sangat merintis sekali kabupaten yang baru, sehingga kami juga sebagai PH ya ikut merintis juga ya gimana untuk menyampaikan penyuluhan hukum. Nah, ketika di zaman Pak Holid, nah kami jemput bola. Kami sudah melaksanakan sosialisasi hukum lewat kepala desa, yaitu kecamatan 20 kecamatan itu kami mengadakan sosialisasi hukum. Itu seluruh ke desa diundang di satu kecamatan seperti Belitang atau mungkin SS3 atau Semandawi Timur. Nah, di situ kami dikumpulkan oleh Pak Camat, kami memberikan solusi hukum. Nah, di mana intinya itu kami memberikan solusi hukum itu bahwa pemerintah Oku Timur ini ada bantuan hukum. Iya. Ya baik itu hukum pidana maupun perdata maupun yang lainnya. Seperti undang-undang perkawinan atau yang lain-lainnya kan, undang-undang perlindungan perempuan dan anak. Nah, tetapi masyarakat juga belum memang mereka kurang kata Mbak tadi ya, Mbak tadi ini kok kalau sudah bicara hukum ada rasa takut. Ya, itu. Jadi mereka ini wah nanti kita mau pakai pengacara, nanti biayanya tinggi, mahal gitu. Padahal pemerintah Oku Timur ini sudah menyiapkan gratis. Jadi lembaga bantuan hukum ini gratis. Iya, jadi kita disiapkan oleh pemerintah daerah ini bantuan hukum gratis BHG namanya. Nah, tetapi untuk diketahui juga gratisnya ini yaitu jasa. Jangan nanti dampama dia minta tolong dari Semandawi Timur mau jalan ke kabupaten ya, kita juga membiayainya. Enggak. Jadi jasa kami aja yang gratis. Artinya jasa kami untuk mendampingi beliau, atau ada yang kasus mungkin mulai dari kecamatan atau mulai dari desa sampai kecamatan, sampai polsek, sampai ke kejaksaan negeri.
sampai ke pengadilan. Itu Oke. yang gratisnya. Tetapi Iya. kalau masalah biaya akomodasi mereka, nah ini pemerintah tidak menyediakan. Oke, Dan baik. juga untuk diketahui, merupakan catatan dari Pak Bupati kita Haji Lanosin ST ini, ketika tersandung salah satu narkotika, nah ini kita tidak menyediakan bantuan. Oke, ditolak gitu ya? Bukan Karena itu artinya bahwa pemerintah Kabupaten Oku Timur tidak menyediakan bantuan untuk itu. Oke, Karena- karena komitmen ya, Ya. bahwa kita berusaha untuk no drugs gitu Ya. ya. Jadi kita tidak memberikan bantuan gratis Bantuan juga untuk yang narkoba, pengguna narkotika itu. narkotika. Nah, tapi Oh, kalau yang lain-lain kita bantu. baik. Nah, di tim penasehat hukum ini ada berapa orang nih Bang? Kalau kami sekarang ini ada 9 orang sudah. 9 orang. Gitu. Jadi terdiri dari advokat kan gitu. Yang ada di Kabupaten Dari Oku Oku Timur. gitu. Oke, jadi sudah siap ya untuk membantu Ya, jadi masyarakat. sampai ke ingkrah hukum, Hmm. baik itu perdata maupun pidana. Iya. Nah, sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini, menurut penilaian Bang Herwani sendiri, masyarakat Oku Timur itu sudah mulai sadar hukum nggak sih? Kalau saya bilang ya sudah 85% sadar hukum. Sudah banyak kemajuannya. Ya, kemajuan. Kenapa saya bilang begitu ya? Memang kalau kita lihat, kata orang 80% dari mana ya? Kalau melihat dari kasus pidana Makin banyak. makin tertinggi di Oku Raya ini. Oku Raya ini yaitu Kabupaten Oku Indu, Oku Selatan, Oku Timur. Nah ini memang kita yang tertinggi. Cukup tinggi. Tinggi karena mungkin dengan masyarakat yang majemuk dan Iya. masyarakat yang madani ini ya terus rentan liu wilayahnya juga begitu dan penduduknya bisa wajar saya kira. Nah, tetapi untuk kadar hukum kesadaran hukum Iya. saya lihat sudah naik begitu. Kenapa? Kita lihat dari segala segi aspek mereka patuh gitu. Iya. Contoh umpama bayar pajak kan, mereka patuh. Oke. Nah, terus bapak yang lain-lainnya juga begitu. Nah, tapi kalau masalah tindak pidana narkoba atau tindak pidana yang lainnya, yang memang kita ini paling tinggi saya lihat gitu kan. Nah, disinilah kita. Dan terus juga ada juga saya sampaikan saat ini Oku Timur ini yang paling in sekarang ini adalah minta maaf masalah perceraian. Oke. Paling tinggi Oku Timur ini perceraiannya. Wow. Jadi saya Dari Oku Raya, Oku Timur ya, yang paling. ya paling banyak. Jadi hampir mungkin 1 minggu itu ya bilang beludak ya kan untuk Iya. pengadilan agama. itu. Pengadilan agama. Untuk masalah itu. Nah, disinilah kami sering membaca bagaimana cara untuk mencari solusinya ini. Ya, aspek-aspeknya bagaimana. Iya. Nah, ini mudah-mudahan pemerintah ini ada peduli bagaimana untuk kepedulian kita terhadap orang-orang yang kok dikit-dikit mengadakan cerai, dikit-dikit mengadakan gugatan cerai. Nah, di sini. Jadi mungkin dari orang tua-tua mereka, terus kita pandang dari pemerintahannya, terus mungkin harus ada shock terapi Iya. sebelum pranikah. Harus ada dinasihati dulu. Betul. Mungkin apakah ekonomi kamu ada, bagaimana kan gitu. Iya. Karena saya lihat rentangnya itu adalah aspek yang membuat dari ekonomi. Ekonomi yang paling banyak. Ya, jadi gara-gara ekonomi yang tersandung-sandung sehingga terjadilah keributan. Kedua mungkin iman. Iman, pengetahuan iman, imannya kurang sehingga dengan kemajuan yang menuntut saat ini imannya kurang kuat, maka terjadilah begitu. Oke, jadi perceraian tuh yang Perceraian itu yang tertinggi ya, di yang Oku Timur. banyak sekali para pengacara-pengacara yang harus mengurusi hal tersebut. Iya. Nah, Bang Herwani, kita ketahui bersama bahwa saat ini dengan kemajuan teknologi, undang-undang IT ini yang lagi banyak diinformasikan, diberitahukan ya, terutama bagi mereka-mereka yang punya gadget tapi tidak tahu bahwa ada undang-undangnya.
ketika kita men-share, ketika kita apa namanya mengupload hal-hal yang dilarang gitu. Nah, menurut Bang Herwadi sendiri selama menjadi penasehat hukum di Kabupaten Oku Timur, ini masalah IT di Oku Timur, undang-undang IT di Oku Timur itu seperti apa? Nah, jadi kita kalau masuk ke undang-undang IT ya, undang-undang IT ini kan menuntut dengan kepersiapan daripada penegakan hukum kita juga. Ya. Sebenarnya sudah banyak terjadi di Oku Timur masalah yang melanggar tentang undang-undang IT. Ya, tetapi kita akan naikkan terkendala di perangkat. Perangkat artinya penegak hukum seperti mungkin dari penyidik adalah kepolisian. Nah, ini kurang lengkap di kabupaten atau di Polres, di tingkat-tingkat kabupaten itu kurang lengkap. Kita ketergantungan di Polda. Yeah. Kenapa saya bilang itu? Kalau ketika melanggar undang-undang IT itu mesti harus ke siber. Karena untuk pembuktian itu harus ke siber. Contoh umpama sekarang ada unggahan di suatu media sosial diunggah yang menyinggung harga diri seseorang atau melecehkan harga diri seseorang atau mungkin ada unsur ancaman kepidananya. Nah, ini harus dibuktikan dengan siber. Nah, sedangkan siber adalah di Polda. Nah, di sini mulai Polsek, di Polres. Kalau memang mau dipaksa dinaikkan, maka ke Polda dulu. Harus membuktikan ini dari siapa yang mengunggah di media sosial ini, begitu kan, di medsos. Apakah benar punya si A yang mengangkat atau mengunggah tentang keberadaan orang tersebut? Yang diunggah mungkin akan dimalukan atau mungkin dilecehkan atau ada unsur pengancaman. Nah, disinilah jadi kami alami di Oku Timur ini terkendalanya itu. Jadi bukan sulit, tetapi itu terkendala. Untuk memprosesnya itu mesti harus ke Polda, ke siber sana, untuk membuktikan apa benar itu punya si A atau si B atau si C. Baik. Bang Herwani tadi sudah sempat disampaikan bahwa saat ini sudah mulai jemput bola, sudah mulai mensosialisasikan bahwa Kabupaten Oku Timur punya tim penasehat hukum. Jadi bagi mereka-mereka yang tersandung kasus hukum ini bisa meminta bantuan. Nah, prosesnya itu seperti apa untuk meminta bantuan dari lembaga hukum ini? Jadi kami mengadakan sosialisasi atas perintah atau kerjasama kami dengan Kabupaten Oku Timur ini lewat Bupati Oku Timur Bapak Haji Lano Sidasti ini. Kami mensosialisasikan hukum lewat kepala desa. Yang tugas adalah tugas kami karena kami sudah ada kerjasama MOU dengan Kabupaten Oku Timur, maka kami harus mensosialisasikan hukum, baik itu segala hukum apapun yang ada di Republik kita ini, kami sosialisasikan, kami sampaikan kepada lewat kepala desa, mungkin insya Allah sudah sampai ke masyarakatnya. Nah, teknisnya yaitu ketika mereka mungkin mau minta bantuan hukum, ya mesti harus lewat kepala desa. Karena itu kita adalah bantuan hukum bahagia, bantuan hukum gratis, maka dengan syarat harus memang tidak mampu. Harus ada keterangan dari kepala desa bahwa orang tersebut yang tersandung hukum dia tidak mampu. Tapi kalau mampu dikatakan tidak mampu, ini akan nanti terbukti. Ada orang pihak ketiga mengatakan bahwa dia itu mampu. Mungkin dia punya truk, punya usaha di desa tersebut karena mungkin cara emosional dekat dengan kepala desa untuk gratis saja katanya. Nah, ini bisa ketahuan. Nah, ketika ketahuan maka itu menyalahi juga. Jadi tidak mampu ya? Ya, jadi memang untuk tidak mampu, orang tidak mampu. Nah, di sini terus naik ke kami atau kami diberitahu via telepon yang sudah kami sosialisasikan, maka kami jemput bola atau kami datangi lewat kepala desanya bagaimana, atau mungkin juga kepala desanya yang tersandung harus memberitahu kami. Nah, tetapi ada
yang kebanyakan ini apakah merasa malu atau mereka lupa terhadap kami atau memang melupakan terhadap kami. Kami sudah ada konsultasi. Nah, ini ketika ada masyarakat atau kepala desa yang tersandung tidak mau memberitahu kami, minimal artinya kita konsultasi dulu lah. Bagaimana Pak, kami sebagai klien Bapak atau Bapak sebagai PH-nya kabupaten untuk memberikan arahan-arahan petunjuk kami. Nah, inilah yang kami inginkan. Tetapi saat ini sering sudah tersandung tapi tidak memberitahu. Dia sudah TSK. Bahkan bupati yang memberi kami petunjuk, Pak Herwani, ini ada kasus ini ngapa kok? Nah gini, sehingga kami juga kecolongan. Duh, kok tiba-tiba sudah ada putusan? Ya, Bu, sudah tersangka TSK. Artinya sudah tersangka. Sudah diproses di polisi ataupun kejaksaan, baru minta tolong atau menghadap ke bupati. Nah, inilah yang sering kami sayangkan. Coba sebelum atau mungkin baru verifikasi atau masih undangan. Verifikasi itu undangan minta keterangan benar atau tidakkah orang ini dituduhkan begini gitu. Nah, ini kalau sudah memberitahu kami sebagai PH, kami mendampingi. Nah, di sini sangat mungkin menguntungkan atau itulah kegunaannya kami. Jadi dari situ mulai umpama ada rakyat di desa tersebut tersandung masalah hukum dengan narkotika ya, masalah hukum pidana, mungkin dia berantam atau 365 atau 362, 363, pencurian dengan ringan, pencurian malam hari, pencurian dengan kekerasan. Nah, ini kalau kepala desanya minta tolong, Pak, bagaimana Pak ini tidak mampu. Nah, ini kami cepat menjemput bola. Atau mungkin dia masih di bawah umur, anak tersebut masih sekolah, masih SMP, masih SMA. Nah, ini kami harus cepat-cepat membantu dan menjemput bola. Mendampingi. Gitu ya, selama proses. Bahkan kita berupaya karena dia mungkin masih di bawah umur, harus kita penangguhan hukum bagaimana. Nah, inilah tugas-tugas kami. Jadi dari sinilah kami harap kepada masyarakat yang ada di Oku Timur ini jangan sampai sudah tersangka atau TSK atau sudah proses naik ke P1, P21 baru ke kami. Gitu. Nah, ini kalau sudah gitu gimana lagi kami ya? Kami juga tinggal sifatnya mendampingi, mengikuti alur saja gitu, karena semua proses sudah dilewati. Sudah jalan. Baik pemirsa Oku TV, menarik ya pembicaraan mengenai bagaimana penegakan hukum di Oku Timur melalui tim penasehat hukum pemerintah Kabupaten Oku Timur. Kita akan kembali bahas ya seputar penegakan hukum dan kasus-kasus apa saja sih yang ada di Kabupaten Oku Timur. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Oku TV, balik lagi bersama saya Tri Agustati dan Bung Herwani selaku tim penasehat hukum pemerintah Kabupaten Oku Timur. Ya, Bung Herwani, kita balik lagi ke bagaimana penegakan hukum di Kabupaten Oku Timur. Nah, dari 2005 sampai dengan saat ini, tadi sudah sempat disampaikan berbagai kasus yang sudah ditangani oleh tim penasehat hukum dan kasus perceraian yang paling banyak ya sampai dengan saat ini. Nah, untuk kasus-kasus itu sendiri dari sejumlah kasus itu ada kasus yang benar-benar kayaknya membekas gitu, terus benar-benar merasa bahwa ini benar-benar kasus yang gimana gitu dari semua kasus yang dilalui. Ya, saya kira karena sudah banyak kasus ini ya, kayaknya kami tidak mungkin udah ribuan. Kasus ribuan, saya bilang maaf, mulai dari saya lihat di 2019 ini kita bicara masalah perceraian aja dulu ya, itu hampir 1000. Terus di 2020 juga
di 2021 juga, saat ini di 2022 sudah membludak begitu juga. Nah itulah kasus perceraian di Oku Timur ya. Nah disinilah jadi kami yang membekas itu yang karena paling banyak, jadi membekas kan, jadi sehingga inilah yang paling ditangani setiap hari, setiap minggu. Nah inilah kasus ini. Kalau kasus pidana perdata ini kurang, katanya ada 1 bulan ada saja kita mendampingi tindak pidana apa 362, 363, 365 kan, atau mungkin tapi secara pribadi kami narkotika, tapi kalau di BHG tidak ada. Nah itu terus perdatanya, perdata ini juga apa dapat dihitung. Artinya perdata ini mungkin 1 tahun bisa cuman 5 gitu kan, karena perdata ini adalah masalah harta warisan, harta peninggalan orang tua, saling menggugat antara saudara-saudaranya, itu perdata. Larinya adalah ke pengadilan negeri kan, perdata adalah hubungan person dengan person. Kalau pidana ini kan hubungan person dengan publik atau person dengan person yang merugikan seseorang. Ketika merugikan seseorang maka itu adalah ke arah ke pidana. Tapi ya itu tadi, meruginya itu tidak ada unsur kesengajaan, tidak ada unsur itikat baik gitu. Nah masalah yang spesialnya untuk perkara ini kami tidak bisa mengatakan. Ini kan adalah apa kode etik dalam pengacara atau advokat. Kalau wah ini yang paling terkenang dengan saya, wah ini paling terkenang di sana, ini tidak boleh. Ketika tidak boleh nanti menyatakan bahwa wah klien saya itu gitu, klien saya itu gini, nah udah boleh. Ya jadi kita itu rahasia kode etik dalam advokat atau pengacara, saling menjelekkan atau mengangkat klien tidak boleh. Itu tidak boleh, kami menjaga itu. Mungkin Mbak juga melihat di TV kan, lagi perang antara pengacara dan pengacara, saling serang menyerang. Nah ini sebenarnya kode etik kepengacaraan advokat tidak boleh, saling menjaga. Kita contoh itu kemarin saya lihat di media-media itu antara Harman Paris dengan siapa itu Rahman Arif Nasution kan gitu kan, saling menyerang. Nah ini dalam kode etik kepengacaraan atau keadvokat itu tidak boleh. Jadi itu contoh. Nah tadi sempat disampaikan karena yang paling banyak, jadi akhirnya yang membekas karena hampir setiap hari gitu menangani kasus masalah perceraian. Nah untuk di Oku Timur sendiri itu yang melakukan perceraian apakah usianya masih muda atau mereka sudah berumur? Jadi bermacam-macam, Mbak. Jadi kita yang tapi yang terbanyak adalah yang muda, usia muda. Jadi usia muda mungkin dia baru pernikahan antara 1 tahun dengan sampai 5 tahun. Tetapi juga ada yang sudah mbah-mbah, ada juga. Kami juga heran, sudah dinasihati, sudah dimediasikan, sudah punya cucu masih mau cerai. Nah ini kami jaga ada apa. Nah ini saya lihat bukan masalah ekonomi loh. Kalau yang sudah tua-tua, sudah mbah-mbah ini, jadi mereka ini saya lihat sudah harga diri. Harga diri ketika mungkin sudah tidak berharga lagi menurut dia terhadap mata seorang suami atau terhadap mata seorang perempuan, istri. Nah sehingga terjadi itu. Nah tapi kalau yang muda-muda kami lihat rata-rata itu dari ekonominya. Kenapa saya bilang begitu? Karena menikah umpama 1 tahun atau 2 tahun ditinggal suaminya yang mungkin pamit akan mencari merantau akan mencari nafkah. Nah tetapi tahun ke tahun rupanya tidak ada kabar. Balik-balik. Bang Toyib dong jadi. Ya Bang Toyib itu jadi sama tuh Bang Toyibnya. Ya Bang Toyib. Nah di sini ada seorang istri kan bertanya-tanya dan keluarga perempuan juga bagaimana. Nah inilah yang terjadi banyak begitu. Jadi sehingga latar belakangnya ekonomi saya lihat. Dan kedua iman.
Nah, tetapi juga gitu kalau dia bertahan umpama iman, saya bertahan Pak sudah 5 tahun sampai 10 tahun ditinggalkan suami saya. Bahkan dia mungkin saat ini dia sudah mencari istri lagi. Nah, saya cara ekonomi dinafkahi tidak, nafkah batin tidak, cara materi juga tidak. Nah, ini juga jadi permasalahan di sini, sehingga banyak seorang perempuan yang jadi istri yang ditinggalkan tidak ada kabar beruntungnya, maka mereka melakukan gugatan perceraian sebagai pemohon di pengadilan agama. Baik. Nah, untuk kasus-kasusnya itu tadi ekonomi lah ini. Dan kalau KDRT Pak, banyak juga Pak? KDRT ya ada juga sih. Ada juga KDRT ini ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 di tahun 2024 ini ya KDRT, tapi jarang mencuat yang KDRT ini kan. Kenapa saya bilang begitu? Karena mereka, saya lihat latar belakangnya takut. Takut dengan ancaman, takut dengan hukuman, takut dengan bagaimana. Nah, contoh sekarang di satu desa itu ada terjadi KDRT. Nah, ini dia lapor kepala desanya takut. Bahkan tetangga tahu bahwa itu sering KDRT. Nah, ini tetangga karena tidak tahu dengan undang-undang KDRT ini, maka diam saja. Sebenarnya KDRT itu kan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, inilah tetangga, lingkungan harus peduli terhadap keluarga tersebut bagaimana sebenarnya. Nah, kalau dia memang sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga, nah ini tetangga harus lapor. Ya, tetangga harus lapor. Iya, harus lapor ke Pak RT atau lapor Pak Kades. Karena jangan terjadi nanti mencelakakan seseorang, apakah itu KDRT terhadap istri, atau KDRT terhadap anak, atau KDRT itu terhadap pembantu rumah tangga. Ya, mungkin berpikirnya gini Pak, kalau tetangga lapor, kalau yang pasangannya masih cinta? Ya kalau sering-sering kan kita juga kok ribut terus itu, perang terus, gelendang-gelendung. Nah ini kan kita lapor dengan Pak RT. Karena Pak RT harus dihitung undang-undang itulah. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 ini itu penghapusan KDRT, tentang penghapusan. Nah penghapusan itu kan bagaimana? Artinya kita menjaga, menghilangkan KDRT ini, jangan terjadi KDRT. Di situ pencegahannya. Jangan kita undang-undang KDRT itu pelanggaran dulu, jangan. Dari bunyinya itu di penghapusan. Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi undang-undang itu dibuat supaya KDRT itu tidak ada. Tidak ada. Nah inilah mulai dari lingkungan, mulai dari keluarga yang peduli. Nah tetapi saya lihat sendiri ya, dan saya alami contoh di suatu desa, istrinya digantung, terus disiram dengan bensin, untung belum terbakar kan. Nah ini kan anaknya teriak, lari ke tetangga diam aja, lari ke saudaranya, baru ditolong, digerebek rumahnya itu, digerebek, waduh digantung, seorang perempuan disiram dengan bensin, tinggal membakar oleh suaminya. Nah ini kan kalau terjadi kan mati. Betul. Nah ini membunuh itu, dibakar dengan bensin. Nah ini yang begitulah kita harus peduli. Nah contoh seperti kemarin yang lagi gimana tuh? Iya. Lesti apa ya? Leslar. Ya, gimana tuh? Saya nggak mengikuti karena saya nggak berkenan ya orang-orang kayak gitu. Ya viral ya. Nah, tetapi itulah contoh. Bagus dia buat laporan supaya jangan terjadi KDRT lagi terulang. Nah, tapi seharusnya dari pertama dia yang mungkin ada direkturnya, ada kepala manajemennya, atau mungkin pembantunya memberitahu dong, jangan sampai terjadi KDRT. Nah di sini sehingga melarang jangan sampai terjadi. Tapi kalau sudah terjadi begitu, artinya kan Lestinya diam dong. Betul. Selama ini juga diam. Nah tidak boleh begitu. Minimal lapor kepada orang tua atau lapor dengan
apa pembantu. Kalau memang sudah terjadi, kalau cuma ribut gitu kok dikit-dikit lapor dengan pengubah tua, nah, tidak boleh juga. Dikit-dikit, ribut, itu nah dibesar-besarkan juga tidak bagus. Kalau umpama kita rumah tangga, dikit-dikit ribut, lapor kepada mertua, lapor kepada orang tua kita, pihak ketiga ikut campur. Nah ini udah bagus juga. Itu belum hati. Tapi kalau sudah dikit-dikit gebuk, nak matakan leher, nak matakan tangan, nah anak dibanting, anak kandung dibanting dengan ditusuk dengan bantal, mati kan baca. Nah inilah yang hal-hal tersebut untuk penghapusan atau mencegah jangan sampai terjadinya. Nah, dengan undang-undang ini kan kita untuk mencegah. Dan ini sekarang lagi ada lagi undang-undang lebih baru lagi, masalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini, masalah kekerasan dalam TPKS, tindak pidana kekerasan dalam seksual. Nah ini yang baru lahir di 2022 ini. Nah ini lebih riskan lagi, sangat hati-hati terhadap perempuan. Ya tetapi ya itu tadi mungkin suka sama suka ya masih, ya sehingga diam aja lah sudah. Nah di sini. Iya, itu yang jadi permasalahannya seperti itu, karena masih suka sama suka loh. Lesti aja pasti balik lagi, bisa rujuk lagi gitu kan. Setelah heboh dan viral gitu ya. Oke, baik Bung Herwani. Jadi betul-betul tim penasehat hukum pemerintah Kabupaten Oku Timur ini terus berupaya untuk memberikan bantuan hukum, kemudian juga sosialisasi agar masyarakat sadar hukum dan jangan malu gitu, jangan malu karena mungkin mereka masih merasa bahwa aib, malu gitu ya. Terutama kalau pelecehan tuh Bung Herwani, itu yang bikin kadang-kadang mereka malu untuk melaporkan, malu untuk ini karena mereka pikir bahwa itu aib gitu. Ya, ini dengan adanya kata saya tadi berkembang zaman ini ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Nah di sini kalau dibaca di situ ya, kita bahasa lisan saja, ketika seorang perempuan tidak menerima yang sudah berbau ke porno atau ke hal-hal yang alat kelamin, nah maka ini sudah tindak pidana kekerasan seksual. Termasuk sudah di situ ada pasalnya. Nah itulah yang jadi kita sekarang, saya harap kepada masyarakat dengan adanya kemajuan IT ini, jangan mudah mengunggah kata-kata di BA, mungkin di grup atau mungkin di lain-lain lah, mungkin iseng-iseng katanya kan, tetapi itu akan membahayakan bagi diri dia ketika diunggah orang lain. Tapi kalau hanya umpama sekarang saya mengirim kepada Mbak WA atau grup, tapi hanya dipakai oleh Mbaknya saja, konsumsi Mbak, itu nggak apa-apa. Tetapi ketika diunggah Mbak jadi rame, nah maka ini yang membuat jadi pidana. Bukan, artinya jadi rame. Nah bisa kalau tidak terima, ya itu tadi, apakah itu ada unsur pelecehan seksual atau gimana? Nah ini jadi permasalahan saat ini. Jadi ada undang-undang baru ya? Iya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini, masalah tindak pidana kekerasan seksual. Gitu ya. Jadi walaupun hanya sebatas ucapan saja, umpama saya sekarang ketemu dengan orang yang cantik di depan umum, bahkan kawan mungkin atau kenal, mungkin bercanda. Nah di situ ada si bercanda ini kan, tapi kena. Kalau dia tidak terima. Dan contoh sekarang, wih cantik nian yo, bibirnya merah kalau dicium bagaimana? Nah ini kan kalau dia tidak terima kena pidana kekerasan seksual. Jadi kalau saya pikir kita secara awam ya, kekerasan seksual itu kalau zaman saya dulu ya harus terbukti ya, mungkin penyobekan baju atau pemutusan kutang atau alat baju yang lain, sudah arah ke pemerkosaan. Nah itu yang baru kekerasan. Tapi saat ini lain. Kita bicara secara lisan aja di depan dia,
dia tidak terima. Apalagi ketika kita dengar adanya alat-alat komunikasi yang canggih ini, kita bicara dengan bicara di WA atau di SMS dengan cewek kita, mengarah ke alat kelamin yang arah ke porno, maka ketika dia tidak terima atau diunggah dia, maka jadi rame, maka itu pidana. Umpama dia iseng, sekarang saya dengan cewek saya WA-WA-an, Dek, kalau kita ketemu, Pak Mano ini, umpama kan, tapi berhubungan dengan kelamin kan. Nah, kan dikonsumsi dia, WA tadi. Nah, diunggahnya dengan orang lain, rame. Nah, ini pidana. Jadi harus lebih Iya, hati-hati. hati-hati sekali. Jangan sampai gampang kita mengucapkan atau berkata-kata mesra yang tidak dikonsumsi oleh dia, bukan tidak dikonsumsi oleh dia, diunggahnya jadi pidana. Oke. Baik, pemirsa Aku TV, jadi ini yang disampaikan oleh Bung Herwani bagaimana proses penegakan hukum di Kabupaten Oku Timur, kemudian seperti apa kasus-kasus yang ada di Kabupaten Oku Timur, dan bagaimana masyarakat Oku Timur sampai dengan saat ini sudah mulai sadar akan hukum. Inilah akhir dari bincang-bincang kita di Bicara Sudut Pandang pada hari ini ya. Sebelumnya mungkin himbauan yang terakhir nih. Ya, saya himbaukan kepada masyarakat Oku Timur, yang mana pemerintah Oku Timur sekarang programnya Bapak Bupati Haji Ranusin ST ini adalah masalah advokasi atau bantuan hukum. Nah, mari kita sambut bersama, kita gunakan dan kita manfaatkan. Nah, tetapi kepada yang kami sudah jalankan adalah sosialisasi terhadap lewat kepala desa dan lewat kepala sekolah, tolong jangan kita dengan adanya kemajuan ini mudah terpancing, mudah kita menjawab, mudah kita emosi, atau dengan kata-kata yang tidak pada tempatnya, jangan sampai. Nah, ini juga ketika masyarakat atau yang perlu dibantu, ya kami tolong diberitahu atau minimal ditelepon lah. Maka kami sebagai tugas kami akan jemput bola terhadap di daerah tersebut atau di desa tersebut atau mungkin di sekolahan. Nah, saat ini juga jadi ramai siswa-siswa yang mulai dari tingkat SMP sampai SMA, SLTA ini memakai handphone Android. Nah, ini kami harapkan jangan sampai masuk ke sekolah. Tinggalkan aja di lemari atau tempat penitipan. Ketika dibawa ke sekolahan, maka nanti ada grup-grupnya saling mengolok-mengoloki atau mengata-ngatai. Jadi ketika saya harapkan kami, ketika dia masuk sekolah, handphonenya harus diamankan di sekolah atau tempatkan di penitipan atau tidak boleh membawa. Nah, ketika sudah pulang baru kasihkan. Kenapa? Kalau dia terjadi di sekolahan ada kata-kata yang membuat tidak enak atau membuat anak siswa tersebut terganggu secara psikologinya, psikisnya kan, sehingga dia tidak mau sekolah. Nah, orang tuanya menanyakan kenapa anak begini. Nah, ini menyatakan Pak, Mbak, Bo, atau ya, atau Ibu, ini saya diolok-oloki oleh kawan-kawan saya sehingga saya malu, tidak mau sekolah. Nah, ini akan terjadi, dilihat. Kalau dia terjadi dalam sekolah waktu mata pelajaran, maka sekolahannya juga ikut kena. Nah, ini jadi saya harapkan saya kepada guru-guru, alangkah lebih baiknya handphone yang Android ditahan dulu ketika ada jam ajar mengajar. Nah, di sinilah jadi kita nambah dengan canggih ini. Kami harapkan jangan kita tidak peduli dengan adanya kemajuan ini. Moga-moga ini jadi manfaat bagi masyarakat Oku Timur. Kami sebagai tim dari penasihat hukum Kabupaten Oku Timur sudah menyampaikan ini, mudah-mudahan ada tali sambutnya kan. Gitu kan.
Begitu aja mungkin, terima kasih. Baik, pemirsa Algo TV, ini lahir dari bincang-bincang kita bersama tim penasehat pemerintah Kabupaten Oku Timur, dan kita berharap bersama bahwa dengan informasi ini masyarakat tahu bahwa Kabupaten Oku Timur punya tim penasehat hukum. Bagi yang tersandung masalah hukum bisa meminta bantuan ya dari lembaga bantuan hukum gratis ya, bagi mereka yang tidak mampu dan tersandung masalah hukum. Dan semoga ini bisa memberikan manfaat buat kita semuanya, dan kita berharap bersama bahwa tidak ada yang tersandung masalah hukum gitu ya, tidak akan ada lagi yang masalah-masalah perceraian dan lain sebagainya. Baik pemirsa Algo TV, terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Sri Agustati. Ya, bersama saya sebagai Herwani LPSA, salah satu advokat di Oku Raya, mengucapkan terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum.